Horas, dan salam jumpa bagi saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan harian yang saya sampaikan setiap hari. Saya Pendeta Romauli Sihaan menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudaraku yang ada di segala tempat, dimanapun berada, sampai ke ujung bumi. Atas kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, marilah kita naikkan doa syukur kepada Tuhan sebagai pujian dan hormat penyembahan demi kemuliaan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita melengkapi segala aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur atas nafas kehidupan. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat menjalani kehidupan lebih baik. Tuhan, kami mau selalu menyandarkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau Tuhan ada di dalamnya, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan sumber hikmat di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP, Kamis 22 September 2022, tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat 7. Jadi nina Jahoba mama dok au, unang dok na bajar dope au, ay manang tudia peho husuru ikot tusi holau, jala manang aha hutonahon tuho, ikon ido hata hononmu. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikianlah dikatakan. Melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan ini yang diinginkan Tuhan adalah kita melakukan kehendak-Nya. Apapun yang dikehendaki Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat menolaknya, yang dapat menghindarinya. Apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan, agar apa yang kita kerjakan boleh menjadi kesukaan baginya. Mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu dan kesempatan kita begitu singkat, terbatas dan sangat mendesak. Tidak semua kita mendapatkan waktu yang tersedia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan berarti kita mau melayani Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita di dalam melayani Tuhan? Melayani Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Atau jangan-jangan di dalam kehidupan ini bukan Tuhan yang kita layani, melainkan diri kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu untuk kesenangan, untuk kepuasan kita sendiri.
Marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan secara khusus hari ini. Kitab Yeremia 1 ayat 7. Di dalam pasal 1 jelas sekali ini adalah panggilan kepada Yeremia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan mau Yeremia menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel yang sudah jauh dari jalan Tuhan, yang hidup menurut keinginan dagingnya, hidup menurut kehendak hati dan pikirannya. Menjadi hamba Tuhan dengan tugas memberitakan penghukuman Allah atas bangsa sendiri itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi hukuman yang akan datang itu menggunakan bangsa musuh yang akan menyerang dan menjajah mereka. Sungguh ini merupakan hal yang sangat sulit bagi Yeremia. Yeremia merasa belum mampu, belum punya pengalaman, apalagi dia masih sangat muda. Namun di masa mudanya justru Tuhan memilih dan memakainya. Dan Tuhan sudah memilih dia sejak dia masih berada di dalam kandungan. Tentu Tuhan tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Tuhan tidak pernah salah pilih. Dia tahu siapa yang akan dia pakai untuk melakukan kehendaknya. Sekalipun Yeremia masih sangat muda, Tuhan memilih dan menyertainya. Tuhan menyertakan kuasanya dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kuasa Tuhan, Yeremia mampu melakukan tugasnya untuk menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita merasa belum layak, merasa belum pantas untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita banyak sekali dalih untuk menolak perintah untuk melayani Tuhan. Oh, saya masih terlalu muda. Saya belum punya pengalaman. Anak saya masih kecil-kecil. Saya masih sibuk di dalam tugas-tugas dan pekerjaan saya setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kembali arti kehidupan kita di bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan? Melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita harus selalu menjadi pelayan firman di tengah-tengah gereja. Melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita harus menjadi pelayan tahbisan. Tetapi di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam setiap lini kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyerukan kabar baik Tuhan agar semakin banyak orang yang percaya dan setia kepadanya. Kepada siapapun kita untuk memberitakan firman, jangan pernah berhenti. Sampaikanlah itu melalui kehidupanmu. Kepada siapapun kita harus menyatakan kebenaran dan keadilan. Dimanapun kita berada, nyatakanlah kebenaran dan keadilan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Menyampaikan kabar baik firman Tuhan melalui kehidupan, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Semakin banyak jiwa yang kembali kepada jalan kebenaran dan beroleh keselamatan. Kiranya kita dimampukan melakukan tugas panggilan kita sebagaimana Yeremia yang dipakai Allah untuk melakukan kehendaknya. Percayalah, sekalipun kita masih sangat muda, sekalipun kita belum banyak pengalaman, penyertaan Tuhan akan memampukan kita. Penyertaannya akan menolong kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami sering menghindari panggilan Tuhan untuk melayani-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau pimpinan Roh Tuhan bekerja untuk memampukan dan menguatkan kami, agar kami tetap setia
menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan senantiasa, dan biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.